فترى بن شافعي رسول الله جل وعلا من فوق الزهراء حسين وسأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعين ولا بيت اسمه هجر الله أحمد بن إسحاق وتفقي المقدم محمد علي بعيد وشحب بكر بن سليم الشناح وأوصل مغفور جميع سادتنا بأوصل مغفور مسلمين Bismillah Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari Mu'alakal Nafina Manzina Blukaina wa Sukumpana Nabi Darajatihim fil Jannah wa yukathir mathubatihim wa idwalan min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumin afatihim fi dini wa dunya wal akhirah al-hadihni wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaktifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabili sa'adah allati hiyal imanu wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa 'adah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala abdikal mujtabal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan sehat yang masih melekat di dalam diri kita, dan juga merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala saat Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita untuk melagungkan asma Allah dan melantunkan salawat serta pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan berkat syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terus memberikan nikmatnya kepada kita dan kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, begitu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan berkat salawat yang kita lantunkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebuah sebab kita dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini pun menjadi sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian kalau musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala faslun syurutul jum'ati sittatun. Kita sampai kepada bab yang mana di sini membahas tentang sah atau tidaknya salat Jumat. Jadi di sini dikatakan syurutul Jum'ah, artinya syarat-syarat yang kemudian sah atau tidaknya sembahyang Jumat kita. Maka di sini dikatakan sittatun, ada 6 perkara. Namun kemudian di dalam syarahnya musannif mengatakan wasakata ani syurutil lati tusytaratu liwujubiha wa hiya sab'atun. Nah, kemudian ujar pensyarahnya kemudian beliau mengatakan, maka musannif pengarang dari kitab Nailur Raja itu Safinatun Najah, kemudian beliau kemudian tidak membahas tentang syarat wajibnya seseorang yang kemudian wajib melakukan sembahyang Jumat. Jadi kan yang dibahas tadi kemudian syarah sahnya Jumat. Nah, maka jadi sebelum masuk kepada syarat sahnya sembahyang Jumat, maka seharusnya jadi terlebih dahulu harus membahas tentang siapa aja yang kemudian wajib untuk sembahyang Jumat. Maka di sini kemudian Sidin menjelaskan adapun yang namanya syarat sahnya atau syarat wajibnya seseorang itu kemudian melakukan sembahyang Jumat, atau orang-orang yang seandainya terkumpul syarat ini maka wajib baginya melakukan sembahyang Jumat. Maka yang pertama al-Islam, artinya harus seorang muslim. Maka kemudian kada wajib kepada mereka yang non muslim, artinya dari lahir nih
dari lahir inya non muslim, maka kada wajib bagi mereka untuk melakukan salat Jumat. Tetapi jika mereka kemudian adalah orang yang sebelumnya muslim namun keluar dari agama Islam atau ujar kita itu murtad, maka tetap wajib kepada mereka yang namanya salat Jumat. Tetapi ketika mereka kemudian kembali lagi ke dalam agama Islam, artinya nih masuk Islam pulang, maka mereka wajib mengqadha bukan salat Jumat, tetapi qadhanya menjadi qadha duhur. Jadi orang yang murtad itu tetap diwajibkan kepada mereka ibadah. Jadi setahun misalnya nih murtad, maka selama setahun itu ibadahnya yang setahun itu baik itu sembahyang 5 waktu, zakatnya, kemudian ibaratnya sembahyangnya atau apa segala macam nih, yang selama setahun itu murtadnya kembali lagi ke agama Islam, maka ibadahnya yang selama setahun itu wajib diqadha. Yang setahun nih kalau orang yang murtad. Makanya di sini dikatakan Islam artinya orang yang wajib tadi yang muslim tadi, dan tidak wajib kepada mereka yang non muslim kalau dari lahir emang non muslim. Tapi kalau ini yang kemudian orang dikatakan orang yang murtad, maka berapa lama ini di dalam keadaan murtadnya tadi, maka wajib qadha ketika inya kemudian kembali ke agama Islam, tetapi kemudian sembahyang Jumatnya menjadi sembahyang duhur. Setahun misalnya, maka sembahyang setahun tadi kemudian sembahyang Jumatnya diqadha menjadi salat duhur. Kemudian yang selanjutnya wal bulugh, artinya orang yang sudah baligh sampai kepada usia baligh. Usia baligh itu bisa dikatakan kemudian dengan umur ataupun kemudian dengan beberapa tanda. Salah satunya kemudian ujar kita tuh mimpi basah. Nah itu kemudian sudah ditandai orang yang kemudian menjadi baligh. Ada juga orang yang kemudian kada mimpi sama sekali, kayak apa? Itu kemudian ditandai dengan masuknya dia kepada umur 15 tahun kepada seorang laki-laki. Jadi lakian inilah bila sudah sampai umur 15 tahun walaupun belum mimpi basah, maka sudah sampainya kepada usia baligh. Jadi kalau inya seorang muslim, kemudian inya sudah sampai kepada usia baligh, maka kemudian wajib baginya untuk kemudian sembahyang Jumat. Kemudian selanjutnya wal aqlu, artinya orang ini berakal. Kada sah kemudian kepada orang yang hilang akalnya, entah itu orang yang kemudian artinya gila nih, atau kemudian ibaratnya yang bahanu ada yang kumat-kumatan. Artinya bahanu gila kan bahanu kada, bisa juga tuh gigilan ini. Artinya kemudian entah itu ada jujur kita tuh penyakit ayan atau gila babi jar. Nah pas ibaratnya hendak sembahyang Jumat kumat misalnya, maka kada wajib. Artinya pas hilang akalnya nih kemudian, maka kada wajib baginya untuk melaksanakan yang namanya salat Jumat. Kemudian yang selanjutnya wal huriyah. Anak wadah zaman kita kada ada lagi dah, karena seberatan insyaallah di zaman kita ini merdeka. Kalau yang kemudian di sini kata al-huriyah adalah seorang yang merdeka, karena kemudian jika ini adalah seorang budak di zaman dahulu nih, orang yang menjadi seorang budak, maka kada wajib baginya untuk melakukan salat Jumat. Kemudian yang selanjutnya wadzukurah, artinya seorang laki-laki. Yang wajib itu adalah seorang laki-laki. Tetapi kemudian bagaimana seandainya perempuan sembahyang, bolehkah? Itu kemudian boleh, tapi kemudian kada dihitung. Artinya mereka tetap kemudian sah, sembahyangnya sah, tetapi kada wajib bagi seorang perempuan. Kalau kita melihat ada pepilihan dia sembahyang Jumat sah, tetapi kemudian kada wajib. Yang wajib kepada siapa? Kepada mereka para laki-laki. Kemudian yang keenam wasihah, artinya harus dalam keadaan sehat. Artinya bagi mereka yang kemudian dalam keadaan sakit atau garing, maka kemudian diperbolehkan kemudian inya kada sembahyang Jumat. Tapi nang garing nang kayak apa? Di sini di dalam kitab ini dijelaskan alladzi yasyuqqu alaihil hudur kama syaqqatil masyi fil matar. Jadi kemudian yang diperbolehkan untuk garing nang diperbolehkan nih. Yang diperbolehkan kada hadir ke sembahyang Jumat, garing nang sekiranya ketika inya garing tadi sulit baginya untuk mencapai ke masjid, entah itu ibaratnya terlalu pusing kah misalnya, atau kemudian sakit parah atau apa, walhasil kemudian hendak ke masjid itu kemudian ngalih, maka boleh aja kemudian kada wajib baginya untuk sembahyang Jumat. Yang diwajibkan kepada mereka yang sehat atau mereka yang dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian yang terakhir wal iqamah, harus orang yang dalam keadaan mukim.
artinya bukan seorang musafir. Kalau kan misalnya dalam perjalanan kan hari Jumat nih, misalnya dalam perjalanan kita nih lah di perjalanan sembahyang sholat kita hari Jumat di perjalanan, maka kemudian bagi seorang musafir kada wajib kecuali seorang yang mukim. Tetapi di dalam kitab lain dijelaskan jika kita kemudian memulai perjalanan kita itu imbah sembahyang subuh, maka tetap wajib kita melakukan sholat Jumat. Jadi misalnya lah kita nih lah hendak misalnya pulang balik kampung nih, entah itu misalnya ke kandangan kah atau kemana nih, ibaratnya ke ada nang ke kandangan, misalnya ada nang ibaratnya kan nang boleh ibaratnya nang dikatakan musafir nih kan nang lebih artinya nang jauh nih, entah itu ke kandangan misalnya atau ke Batu Licin atau misalnya ke Kalteng atau misalnya kemana lah, kemudian jauh perjalanannya. Nah tulaknya tadi imbah sembahyang subuh, maka tetap wajib baginya sembahyang Jumat. Di jalan misalnya lah pas sembahyang Jumat ada masjid, singgahnya wajib karena inya mulai perjalanannya habis sembahyang subuh. Tetapi kalau inya memulainya sebelum sembahyang subuh, artinya nih perjalanannya inya tulak mulai rumahnya sebelum sembahyang subuh, maka itu yang kemudian dikatakan sebagai musafir yang boleh kada sembahyang Jumat. Jadi kalau tulaknya sebelum sembahyang subuh, bolehnya kada sembahyang Jumat. Tapi kalau inya tulaknya imbas sembahyang subuh, tetap wajib melakukan sembahyang Jumat. Nah, maka kita kemudian masuk kepada pembahasan tentang syurutul Jum'ah atau syarat sahnya sembahyang Jumat. Yang pertama kemudian syarat sahnya sembahyang Jumat, antakuna kulluha fi waqti dhuhur. Maka hendaknya kemudian ketika kita menggawe sembahyang Jumat tadi semuanya, artinya baik itu kemudian sembahyang Jumatnya ataupun kemudian dua khutbahnya, pokoknya semuanya lah. Maka itu kemudian semuanya harus di waktu duhur. Kalau misalnya kemudian menggawinya terlambat, misalnya sudah parak-parak habis waktu duhur, kemudian nih hanya menggawi, kalau kemudian sekiranya waktu yang tersisa kemudian hanya cukup untuk sembahyang 2 rakaat, kemudian khutbahnya kada cukup, lalu kayak apa? Maka kemudian diganti menjadi sembahyang duhur. Kalau sudah kada seperti, maka seharusnya sembahyang Jumat tadi semuanya dilakukan di waktu sholat duhur. Kada boleh kemudian di luarnya, setelahnya atau sebelumnya, maka kemudian harus di waktu sholat duhur. Itu syarat sah yang pertama. Kemudian wa antuqama fi khittatil balad, kemudian didirikannya sembahyang Jumat tadi di tengah-tengah kota, artinya di tengah kampung misalnya atau di tengah kota. Walhasil kemudian maksudnya di sini adalah bukan orang yang ibaratnya sudah mulai keluar dari batas, entah itu batas desa atau kemudian batas kota, yang kemudian orang boleh melakukan sembahyang jama'. Artinya kan kita boleh menjama itu kalau kita sudah keluar dari batas desa. Ada yang mengatakan batas desa, ada yang mengatakan batas kecamatan. Walhasil kemudian sembahyang Jumat tadi harus dilakukan di tengah-tengah kota, artinya di tengah-tengah orang yang kemudian di tengah-tengah kampung lah istilahnya. Kayak kita nih misalnya di Sungai Tabuk, kemudian di tengah Sungai Tabuk misalnya. Maka karena kemudian ada istilahnya ta'addud di dalam sembahyang Jumat. Jadi ada beberapa sembahyang Jumat, apakah boleh? Karena ada syarat-syaratnya. Jadi yang syarat yang kedua, maka harus diadakan sholat Jumat tadi di tengah-tengah kota atau di tengah kampung. Kemudian yang selanjutnya wa antusolla jama'atan, dan kemudian sembahyang Jumat tadi harus dilaksanakan secara berjamaah. Kalau kena kemudian sembahyang Jumat jamaahnya orangan salah, kada sah, karena harus kemudian secara berjamaah, dan karena kemudian ada syaratnya, kemudian paling sedikit jamaahnya itu harus 40 orang. Kada boleh kemudian kurang dari 40. Jadi antusola jama'atan, dan sholat Jumat tadi harus dilakukan atau digawi secara berjamaah. Kemudian wa an yakunu arba'ina ahraran, dan yang sembahyang tadi itu harus sebanyak 40 orang. Jadi kada boleh kurang dari 40. Pas 40 gini itu kemudian bahaya. Soalnya misalnya nih contoh, karena ada istilahnya ada teka-teki kemudian di dalam fikih itu, gara-gara satu orang sholat orang semasjid semuanya batal. Sholatnya siapakah itu ya? Maka sholatnya orang yang
Sholat Jumat orangnya pas 40 orang, kemudian ada satu makmumnya yang guring dalam keadaan tasyahud. Guring misalnya tasyahud nih, kenyamanan guring kalau lah guring, ternyata pas inya bangun ternyata sudah waktu asar. 40 orang, kemudian satu orang tadi guring belum salam sampai waktu asar, berarti kan kemudian sholat Jumatnya batal atau kada sah karena inya salam sudah di sholat asar. Berarti sholat Jumatnya kada sah. Maka yang 39 orang karena pas-pasan nih, maka semuanya batal gara-gara yang satu orang tadi. Itu kalau pas 40. Makanya kalau ibaratnya kalau lebih dari 40, entah itu 41, 42 apa segala macam, itu kemudian lebih baik. Artinya semakin banyak jamaahnya maka semakin bagus. Nah, maka paling sedikit kemudian jamaahnya yang melakukan sholat Jumat tadi paling sedikit itu kemudian 40 orang. Jadi 40 orang. Kemudian selanjutnya 40 orang dzukuran balighina mustautinin. Jadi kemudian 40 orang yang merdeka, dzukuran laki-laki, balighina dalam usia masuk usia baligh, dan mustautin artinya orang yang kemudian orang situ, lain seorang musafir. Karena kita kemudian sampai kepada pembahasan siapa-siapa aja yang kemudian kada dihitung. Artinya tetap wajib sembahyang Jumat tapi kada dihitung dari yang 40 tadi. Jadi harus mustautin. Jadi harus orang yang 40 orang yang merdeka, laki-laki yang masuk usia baligh, dan mustautin artinya penduduk situ, bukan seorang musafir. Karena dijelaskan di situ di dalam kitab tadi ada faidahnya. Ada kemudian faidah, artinya tambahan kemudian di dalam kitab Busyra Karim bahwasanya jarak kemudian ada beberapa kelompok orang yang kemudian termasuk di dalam hitungan 40 tadi. Yang pertama jarak kemudian annasu fil jum'ati sitatu aqsam. Golongan orang di dalam sembahyang Jumat itu ada 6 golongan. Yang pertama man talzamuhu wa tan'aqidu bihi wa tasihu minhu wa huwa man ijtama fi syurutul wujubi wala udra lahu. Jadi yang pertama kemudian yang pertama man talzamuhu artinya yang wajib kepada inya. Artinya nih orang yang wajib melakukan sembahyang Jumat. Kemudian wa tan'aqidu bihi, kemudian inya pun kemudian dihitung dari yang 40 tadi ataupun ibaratnya lebih. Watasihun minhu, dan sembahyangnya pun kemudian sah. Artinya orang ini kemudian inya wajib sembahyang, kemudian inya ini termasuk orang yang masuk hitungan, dan kemudian sembahyangnya pun sah. Siapa mereka? Wahwa manicita mafi syurutul wujubi wala udra lahu. Mereka adalah orang-orang yang kemudian masuk di dalam hitungan atau masuk di dalam syarat-syarat orang yang wajib melakukan sembahyang Jumat. Itu yang pertama. Kemudian waman la talzamhu, ada juga orang yang kada wajib sembahyang. Artinya orang ini kada wajib sembahyang. Walatan akidu bihi, dan kemudian seandainya inya hadir pun inya kada dihitung. Watasihun minhu, tetapi sembahyangnya sah. Wahwa man fihi riqun wa musafirun wa abdun wa sabi wa mar'atun wa man lam yasma'u nida. Jadi siapa aja yang kemudian sembahyang Jumatnya tadi inya kada wajib sembahyang Jumat. Kemudian sembahyang Jumatnya jika inya hadir pun sembahyang Jumat, keberadaan itu kada dianggap. Artinya wujuduhu keadamihi, adanya kayak kadada. Watasihun minhu, tapi seandainya inya sembahyang maka sembahyangnya tetap sah. Mereka itu jar kemudian riqun, artinya seorang budak. Wa musafir, orang yang dalam keadaan musafir. Sembahyangnya orang-orang musafir itu sah, tetapi inya kada wajib, dan kemudian kada dihitung tapi sembahyangnya sah. Wasabi, dan kemudian anak kecil yang belum balik. Wa mra'atun, seorang perempuan. Wa man lam yasma'un nida, dan mereka yang kemudian kada mendengar suara adzan. Jadi misalnya jauh dari masjid misalnya, atau kemudian ibaratnya di ujung kampung misalnya, atau orang yang kemudian di dalam hutan atau di mana aja, walhasil kemudian inya kada mendengar suara adzan, maka kemudian kada wajib baginya untuk melakukan sembahyang Jumat. Inya kada wajib.
kalaupun inya hadir kemudian kada dianggap, artinya ada kadadanya sama aja. Tetapi kemudian seandainya inya sah sembahyang, maka sembahyangnya tetap sah. Mereka adalah seorang musafir, seorang budak, anak kecil, dan seorang perempuan, juga juga orang-orang yang kemudian kada mendengar suara adzan, artinya jauh dari masjid. Kemudian yang selanjutnya, waman la talzamuhu, artinya kemudian kada wajib. Watan akidu bihi, tetapi kemudian seandainya inya sembahyang, inya dianggap, artinya adanya itu dihitung dari jamaah yang ikut sembahyang Jumat. Watasihu minhu, dan sudah pasti sembahyangnya sah. Wahwa man lahu udur, mereka yang memiliki udur, kamauridin, seperti orang yang sakit. Kan orang sakit tadi kada wajib, tetapi seandainya hadir sembahyang Jumat, maka kemudian keberadaannya dianggap dan sembahyang Jumatnya pun kemudian sah. Itu yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya lagi, waman talzamhu, wajibnya sembahyang Jumat, wa tasihu minhu, sembahyangnya sah, wala tan'aqidu bihi, tetapi keberadaannya di dalam masjid tadi kada dianggap, artinya adanya sama lawan kada. Wa huwal muqim ghairu mustautin wa mutawattinun bi mahalin kharija baladin yasma'u minhu nida. Jadi orang-orang yang mukim, artinya inya ini misalnya musafir, artinya misalnya lah kayak kita nih, kemudian beli kampung misalnya, kemana aja beli kampung, kemudian kita ada di kampung halaman kita, artinya kita kada begana di situ, kita di situ sebagai seorang musafir, tetapi kita niat begana di situ mungkin lebih dari 3 hari. Musafir itu, seseorang itu masih dianggap musafir jika inya berada di tempat itu hanya 3 hari. Berapa hari jar di kampung? 3 hari jar, maka masih musafir. Tapi kalau ini berapa hari jar? Seminggu, maka kita sudah kada dianggap musafir, kita dianggap mukim. Tapi kemudian kalau kita sembahyang Jumat, itu kemudian sembahyang Jumat kita wajib, sembahyang Jumat kita sah, tetapi keberadaan kita di situ kada dihitung, artinya kada termasuk di dalam hitungan orang-orang yang sembahyang Jumat. Itu ya orang-orang yang mukim tadi, mereka yang musafir tapi niat berdiam di situ mungkin sekitar 4, 5 atau seminggu lah. Masihnya bukan orang yang kemudian asli situ sebagai musafir, tapi sekedar begana di situ dalam kurun waktu yang ibaratnya antara melebihi dari 3 hari. Kemudian yang selanjutnya, waman la talzamhu, sembahyang Jumatnya kada wajib, wala tan'aqidu bihi, dan kada dianggap, wala tasihu minhu, dan kada sah jua seandainya sembahyang nih. Artinya seandainya inya sembahyang Jumatnya inya kada wajib sembahyang Jumat, kemudian inya kada dianggap di situ, dan sembahyang Jumatnya pun kada sah. Siapa kayak wahwal majnun, ini orang gila. Kalau ada orang gila empat sembahyang Jumat, maka kemudian sembahyang Jumatnya inya kada wajib, kemudian kada dianggap, dan kemudian sembahyang Jumatnya pun kada sah. Nah, itu pembagian orang-orang yang di dalam sembahyang Jumat. Kemudian kembali kita ke syarat sahnya Jumat tadi, alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad, dan kemudian ketika kita menggawi sembahyang Jumat tadi kada boleh berbarengan ataupun kemudian didahului sembahyang Jumat di lain tempat. Artinya lah ini biasanya yang terjadi di satu tempat yang kemudian, atau di satu kampung, atau di satu kota, atau di satu daerah yang kemudian Jumatannya kada di satu tempat. Artinya di 2 tempat yang kemudian ibaratnya berparakan. Jadi di sini dikatakan andal khamisa min syuruti syarat Jumat, syarat yang kelima jar kemudian bahwa kada boleh didahului ataupun berbarengan dengan Jumat yang lain, dengan syarat bahwa hada illam yakun ya'sulul ijtima. Ini kalau jar kemudian kalau sembahyang Jumat yang terjadi di beberapa tempat di satu daerah, kalau kemudian ibaratnya inya menjadikan beberapa Jumat tadi, kalau kemudian kada memenuhi syaratnya diantaranya jar kemudian ayat surul ijtima, artinya kemudian di satu masjid itu misalnya masjidnya kada cukup lagi menampung, artinya kemudian masjid situ hibak sudah, maka kemudian diadakan di masjid lain di satu daerah itu, diadakan lagi di masjid yang lain, maka kemudian diperbolehkan. Misalnya kemudian di kampung, misalnya di kampung A misalnya, kemudian ada 2 masjid,
ternyata kemudian yang antara satu masjid dengan masjid yang satu ini kemudian salah satu syaratnya itu kan ala yasmaun nida, kadang mendengar saat adzannya masjid ini, kadang mendengar adzan yang masjid yang lain tadi. Tetapi kan zaman dahulu kada ada mikrofon, kada ada ibaratnya corong apa segala macam nih, maka kemudian seandainya sama-sama mendengar masjidnya nih, artinya kan parak jaraknya, kemudian ada ta'adud seperti ini, kalau kemudian diadakannya tanpa ada sebab, maka sembahyangnya tadi yang keduanya ini seandainya ada yang berbarengan ataupun salah satunya mendahului, maka ada yang kada sah dari salah satunya, atau bilanya biimbai maka ada duanya kada sah, atau yang mana yang terdahulu itu yang sah, yang terdiri itu kada sah. Kalau syaratnya kemudian misalnya masjidnya masih cukup menampung jamaah, artinya kemudian masih muat nih, lalu diadakan lagi di Jumatan di tempat lain, maka kemudian ini yang kadang memasuki, kadang memenuhi syarat. Tapi kalau misalnya masjidnya tadi misalnya masjid sini ya hibak sudah, karena kalau lagi menampung maka diadakan lagi, maka itu diperbolehkan. Atau kemudian dikatakan di sini au ba'udat atrafu, atau kemudian jaraknya yang terlalu dekat, itu kemudian bisa jadi juga kada sah. Atau kemudian aukana bainahum qital, atau misalnya ada perselisihan, jadi misalnya kampung A lawan kampung B beparakan aja, ibaratnya berseberangan sungai, sebenarnya kan ibaratnya sah aja nih kemudian melakukan di satu tempat bisa, tapi kalau kemudian karena ada pertikaian maka kemudian dijadikan kedua, maka ini kemudian jazat ta'adud, maka jar boleh kemudian Jumatan tadi ada beberapa Jumat walaupun ibaratnya beparakan. Jadi misalnya masjidnya kada cukup menampung, atau kemudian jaraknya jauh, atau kemudian ibaratnya ada pertikaian tadi antara kampung sini dan kampung sana, maka kemudian diperbolehkan untuk yang namanya ta'adud, artinya ada beberapa Jumat di satu daerah. Tapi kalau misalnya kemudian syarat tadi kada dipenuhi, artinya mengadakan aja nih, biasanya aja masjid masih muat misalnya, kemudian jaraknya dekat, atau kemudian kada ada masalah, kemudian tahu-tahu mengadakan aja, maka kemudian Jumatannya kada sah. Kalau kemudian yang terdudi ataupun bila teimbai. Makanya kemudian salah satu dari nasihat dari guru-guru kita, ujar guru-guru kita Jersidin, karena di zaman ini Jersidin sudah banyak masjid. Jadi Jersidin di mana-mana masjid. Kemudian setiap masjid mengadakan salat Jumat, maka Jersidin untuk jaga-jaga, ikhtiyatan, berhati-hati. Takutannya Jersidin kita itu termasuk ibaratnya yang terlambat kah, atau kemudian teimbai kah, misalnya Jersidin. Maka kalau bisa Jersidin, imbah kita sembahyang Jumat tenah, sembahyang duhur pulang. Artinya kemudian takutannya sembahyang Jumat kita termasuk sembahyang Jumat yang kada sah, maka kita sudah menggantinya dengan salat duhur. Jadi imbas sembahyang Jumat, bahasa pulang sembahyang duhur. Artinya kemudian ibaratnya takutannya kalau kemudian sembahyang Jumat kita tergolong sembahyang Jumat yang kada sah. Nah itu syarat yang kelima. Jadi syarat yang kelima ini kada boleh berbarengan ataupun didahului Jumatan lain di satu tempat, maka kemudian yang terdudi ataupun teimbai tadi salat Jumatnya kada sah. Wa ayyataqaddama, syarat yang selanjutnya, wa ayyataqaddama khutbatani, maka sebelum salat Jumat harus terlebih dahulu melaksanakan dua khutbah. Maksudnya dua khutbah itu ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Dari mana kita tahu khutbah pertama dan khutbah kedua? Biasanya kemudian kalau sudah ibaratnya si khotib duduk, nah itu pembeda atau penjeda antara atau pembatas antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Biasanya kan ditutup ibaratnya pakai baca salawat, biasanya kan ada pembacaan salawat. Nah itu kemudian menandakan itu pemisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Itu salah satu yang kemudian diajarkan oleh ulama-ulama salaf ketika di antara dua khutbah. Artinya pas si Bilal baca salawat, itu kalau bisa kemudian kita dianjurkan untuk membaca Sayyidul Istighfar, yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'idika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu dibaca di antara dua khutbah. Artinya dianjurkan oleh ulama-ulama salaf
untuk kemudian kita membaca di situ. Artinya di antara dua khutbah tadi. Nah itu kemudian salah satu doa ataupun kemudian sayyidul istighfar yang dianjurkan oleh ulama salaf untuk dibaca di antara dua khutbah. Nah itu syarat 6 syarat sahnya sembahyang Jumat. Kemudian selanjutnya faslun arkanul khutbatin. Adakah yang diterangkan di masalah syarat sahnya sembahyang Jumat? Kan penuh lah. Kenapa apa itu ada masalah? Yang kalau di situ misalnya ada hibak masih kuat menampung kita mana aja. Itu yang ada boleh. Itu kan asalnya hibak lah. Karena hibak masih hibak. Boleh aja. Ada masalahnya. Kalau ya bekalahi misalnya anca, bekalahi lon anca lo nih seberang sungai ya kalau mbah kampung seberang ya kelahi misalnya nih musuhan maka boleh ta'adud boleh, tetapi kemudian apa kalau kita ini kan masjid kita sama-sama ganal tapi sama-sama kemudian ibaratnya penuh sampai keluar kalau nah itu boleh aja, artinya kemudian ibaratnya kada kau menampung lagi nah itu diperbolehkan ta'adud Jum'ah itu diperbolehkan. Ada lagi tawaran? Itu harus tetap wajib. Yang musafir artinya yang betulak beperjalanan sebelum subuh kada wajib Jumat bukan berarti kada wajib duhur, tetap wajib duhurnya. Kalau kada wajib Jumat ya lalu kalau sembahyang duhur juga salah benar. Ini kan yang kada wajib Jumat duhurnya tetap wajib, makanya diperbolehkan karena kita menjamak salat duhur lawan salat asar, bisa jadi jamak takdim atau jamak takhir yang dalam perjalanan. Jadi yang tulak sebelum sembahyang subuh. Tapi kalau tulaknya imbas sembahyang subuh, nah itu kemudian tetap wajib sembahyang Jumat. Jadi ada masjid kemudian mampir sembahyang Jumat. Tetapi dikatakan di dalam riwayat ujar guru-guru kita Jersidin, orang yang membiasakan diri tulak atau bepergian pada hari Jumat itu hukumnya makruh. Bilanya tulak pasti hari Jumat gitu nah. Tahu apakah sini tulak bilanya tulak itu pasti hari Jumat, maka hukumnya makruh. Jualnya hari-hari misalnya, atau ibaratnya sesekali atau dalam keadaan ibaratnya terdesak atau emang kadang kau ditunda atau harus gitu nah, itu ada masalah. Tapi kalau menjadikan kebiasaan bilanya tulak pasti hari Jumat gitu nah, maka itu kemudian hukumnya makruh. Kalau membiasakan ditulak atau bepergian pada hari Jumat itu hukumnya makruh. Tapi kalau sesekali atau kemudian karena kau ditunda emang harus hari itu nah itu kada masalah. Tapi kalau bilangnya tulak Jumat karena Jumat pulang Jumat nah itu hukumnya makruh. Ada lagi kata orang masalah syarat sah Jumat ataupun yang lain. Yang dimakan tadi kalaunya itu kan dalam keadaan darurat nih, kan ada kaidah yang mengatakan indad darurah tubihul mahdurah, dalam keadaan darurat itu diperbolehkan.
Maka karena di dalam ibaratnya di dalam sembahyang Jumat pun ada beberapa kaul lah istilahnya, beberapa pendapat yang mengatakan sembahyang Jumat pun dalam keadaan darurat nih, bukan nang kayak kita nang ibaratnya normal-normal aja, itu 7 orang pun sah sembahyang Jumat. Bahkan seandainya lah ya seandainya kada ada jua nih orangnya, iya bang Saikong sudah kayak apa aja, ya paling kada inyalah menggawi gitu nah, paling kada kalau dalam keadaan darurat. Makanya semalam waktu yang corona semalam kan kada boleh nih kita sembahyang Jumat. Itu kemudian ada fatwa dari Habib Umar ujar Sidin sembahyang di rumah pun boleh. Tetap ya, artinya kita yang kada hendak meninggalkan sembahyang Jumat, karena kan Jersidin ada jaminan nih, Jersidin semalam dari pemerintah, dari MUI kan lah kita semalam bahwa kita kada boleh sembahyang Jumat ya apa segala macam ini nih. Maka Jersidin bagi kalian Jersidin yang hendak tetap sembahyang Jumat boleh Jersidin di rumah. Tapi karena waktu itu mau nang kayak wah ini kita sudah boleh aja, jangan sembahyang di rumah. Kalau kan aja jar Habib Umar aja boleh aja, itu di masa darurat. Kalau kita nang kayak ini wah ini normal-normal aja sembahyang di rumah, artinya sembahyang di masjid boleh, artinya kemudian kededa lagi kewajiban nang jaga jarak apa segala macam. Kawa kita di masjid nang sembahyang di rumah kada sah. Ini karena jangan dipotong karena video. Karena ada nang manggal karena wah aja boleh ujar Habib Umar, itu salah benar tuh. Artinya nang boleh itu dahulu nang zamannya kita nang lagi genting-gentingnya semalam. Artinya pas kada boleh nih. Artinya pas kita kada dibariakan ke masjid, kada boleh sembahyang Jumat. Nah kita nang tetap hendak menjaga sembahyang Jumat itu boleh jadi walaupun di rumah, tapi dalam waktu keadaan itu. Nah seandainya terulang lagi keadaan itu, kita sembahyang di masjid aja kayak semalam. Sesembunyian ya kalau. Nah itu aja yang baik. Tapi kalau misalnya kada kawa jua, maka kita boleh kemudian memakai yang kaul pendapat tadi di rumah kalau kemudian dasar dalam keadaan bujur darurat. Tapi kalau kayak kita wah ini nang ibaratnya nyaman apa segala macam, maka sembahyang di masjid. Karena bagi mereka sudah kita bahas semalam, orang yang kemudian meninggalkan sembahyang Jumat, maka mereka kemudian dicap sebagai orang yang munafik. Naudzubillah wal iyadzubillah. Ada lagi kita melakukan. Udah, sedang kah? Ada lagi ya? Atau madang ditutup kah? Harus ada yang khutbah, ada bilalnya, ada kayak Jumat juga. Artinya tetap kayak sembahyang Jumat tapi di rumah. Kalau dalam keadaan darurat. Kalau karena di rumah sembahyang aja di rakaat kada, tetap ada khutbahnya. Ada yang ditunjuk jadi khotib, ada bilalnya, ada juga karena. Udah kan? Kalau sudah kita tutup dengan fadilah amalan malam nisfu Sya'ban. Mungkin ada kena kertas kalau hendak dibagi. Jadi malam nisfu Sya'ban karena kita paraklah. Jadi kemudian di antara kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik, artinya orang menyekutukan Allah, lawan orang yang musyahid, orang yang berselisih paham, atau orang yang bertikai, atau orang yang berkelahi, baik itu sesama saudaranya muslim, lebih lagi saudara kandung.
Bilanya inya bakalahi kada betaguran apa segala macam, maka selama inya kada betaguran tadi, selamanya bertikai, selamanya bakalahi, maka di saat malam nisfu Sya'ban, saat semua makhluk diampuni oleh Allah, maka orang-orang yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal yadubillah. Karena di antara tanda ujar baginda Rasul di dalam hadis lain, ada 3 golongan yang tidak diangkat amalnya kepada Allah, di antaranya wa akhwani mutasarimani, 2 orang saudara yang saling bertikai. Saudara di sini baik saudara sesama muslim, lebih-lebih lagi saudara kandung. Bertikai berkelahi kada betaguran segala macam, maka selama itu doa amal ibadahnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadubillah. Maka sungguh merugi saat semua orang mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban, maka orang-orang yang bertikai atau yang berselisih paham tadi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Naudzubillah wal iyadubillah. Jadi biasanya malam nisfu Sya'ban itu kalau bisa yang ibaratnya kita ada salah atau apa segala macam, minta maaf kada salah. Karena memulai meminta maaf itu kada hina, karena bisa jadi kita lebih mulia karena kita yang kemudian meminta maaf terlebih dahulu. Nah, di antara amalan-amalan nisfu Sya'ban, di antara kemuliaannya lah tadi, semua makhluk yang meminta ampun, yang bertaubat, yang ibaratnya minta rezeki, minta jodoh apa segala macam, itu pasti dikabulkan oleh Allah, tapi dalam bentuk yang terbaik menurut Allah. Kalau ikan aja ya Allah aja minta jodoh ya kada dapat juga jodoh, berarti ujar Allah tuh berarti ini belum, ibaratnya belum siap. Mungkin setahun selanjutnya ya Allah, atau tahun selanjutnya lagi, insya Allah kada ada yang diciptakan sorangan, karena semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Maka oleh karena itu kemudian setiap kita yang meminta kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, khususnya yang kita meminta ampun, yang bertaubat beristighfar kepada Allah, itu pasti diampuni oleh Allah dan taubat kita diterima. Selama tadi bukan orang yang menyekutukan Allah dan bukan orang yang berselisih paham atau berkelahi dengan sesama saudaranya. Maka diantaranya juga, diantara amalan nisfu Sya'ban yang biasa kita gawi nih, entah itu di masjid, di rumah, di mana segala macam, baca Yasin 3 kali. Kemudian sembahyang hajat 4 rakaat atau 2 rakaat terserah aja. Itu kemudian sampai malam habis maghrib. Kemudian setelah isya, karena kemudian malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang kemudian dikatakan man ahya layalil khams, barang siapa jar kemudian menghidupkan yang 5 malam. Artinya 5 malam ini diisi dengan ibadah. Artinya malam nisfu Sya'ban ini kita ibaratnya malam 5 malam ini kita sibukkan diri kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup malam itu dengan ibadah, maka jar kemudian wajibat lahul jannah, maka wajib inya kemudian mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita dapat surga asal kemudian kita menghidupkan yang 5 malam ini. Mana kemudian 5 malam itu jar kemudian malam apa aja? Maka ujar baginda Rasulullah SAW, 5 malam yang seandainya kita hidupkan dengan ibadah, maka kita wajib mendapatkan surga. Yang pertama Lailatul Tarwiyah wa Lailatul Arafah, malam Tarwiyah dan malam Arafah. Kemudian Lailatul Nahar, malam hari raya Idul Adha. Lailatul Fitr, malam Idul Fitri, dan Lailatul Nisfu Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Kalau malam nisfu Sya'ban nih kita isi dengan ibadah, memperbanyak ibadah, begitu bayang sunnah, zikir atau sholawat apa segala macam, kita isi dengan ibadah. Maka ibaratnya malam itu kita yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, kita kemudian wajibat lana jannah, maka wajib kita mendapatkan surga dari Allah. Artinya insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi imbah maghrib tadi kita baca Yasin, sembahyang apa segala macam, sama imbah Isa tadi di antara yang kemudian diajarkan oleh ulama-ulama kita, di antaranya membaca zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sebanyak 2375 kali. Jadi jar kemudian barang siapa yang membaca zikir atau ini zikirnya Nabi Yunus sebanyak 2375 kali, maka Allah akan hindarkan inya dari segala bala dan musibah ketika itu selama satu tahun penuh. Artinya dari nisfu Sya'ban ke nisfu Sya'ban yang selanjutnya. Atau kemudian salah satu yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah,
Di dalam kitab Wasailu Syafi'iyah kalangan Al-Imam Muhammad bin Ali Khirid, ada kitab Wasailu Syafi'iyah itu di situ disebutkan sebuah riwayat dari Imam Ali karamallahu wajhah bahwasanya kemudian beliau berkata, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Sya'ban beliau melakukan salat sebanyak 14 rakaat. Jadi malam nisfu Sya'ban baginda Rasul sembahyang 14 rakaat. Setelah melaksanakan sholat, artinya tuntung nih 14 rakaat, artinya 14 rakaat ini 2 rakaat salam, berarti 7 kali salam. Niatnya apa? Usolli sunatan lillahi ta'ala, aku sembahyang sunat karena Allah Ta'ala, karena ini sembahyang sunnah mutlak. Kemudian ayatnya apa? Ayatnya apa nang hafal? Kuliah kulhu kah? Ada bapak juga? Kuliah kulhu kada bapak kada masalah, asal hafal. Daripada kita baca waktu duha tuh boleh kan baik, kemudian nah hafal aja kayak itu nah. Tapi ada juga nang kuliah tuh boleh kada tuntung. Ada juga. Pokoknya apa nang hafal aja kayak itu nah. Jadi ayat pertama misalnya apa rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Karena rakaat yang selanjutnya kuliah kulhu kada masalah. Itu bacaannya. Maka jar kemudian setelah beliau selesai sembahyang 14 rakaat, kemudian beliau membaca surah Al-Fatihah, juga Al-Ikhlas, kemudian Al-Alaq dan An-Nas masing-masing 14 kali. Jadi Fatihah 4 nih. Al-Fatihah, kemudian Kulhu, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, semuanya 14 kali. Nah, setelah tuntung itu 14 kali, kemudian baginda Rasul membaca ayat kursi sekali dan membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim satu kali. Setelah itu kemudian setelah beliau selesai mengerjakan semuanya, ujar Imam Ali, aku bertanya tentang apa yang sudah beliau lakukan, maka kemudian baginda Rasul bersabda, barang siapa, ujar baginda Rasul, yang melaksanakan seperti apa yang kau lihat wahai Ali, maka ditulis baginya pahala sebagaimana orang yang melakukan haji mabrur sebanyak 20 kali, dan pahala puasa yang diterima oleh Allah selama 20 tahun. Kita tuh nah kita gawin 14 tadi, maka sama ibaratnya 20 kali haji mabrur 20 tahun kita kemudian ibaratnya puasa diterima oleh Allah. Haji aja kita kalau tulak ini dapat pahala haji mabrur ya Pak 20 kali. Nah itu kemudian kalau kita menggawi yang tadi. Kemudian baginda Rasul melanjutkan, apabila jadi waktu pagi ia berpuasa, artinya kita puasa nisfu Sya'ban nih, maka puasa yang dilakukannya sama dengan ia berpuasa 60 tahun sebelumnya dan 60 tahun sesudahnya. 120 tahun kita mendapatkan pahala puasa. Jadi nyaman lah ya. Kada usah puasa lagi aja. Kada kayak itu konsepnya. Artinya ini pahalanya aja. Itu nah, bukan berarti sudah dapat pahala kayak itu kemudian kada puasa. Tetap wajib puasa. Kemudian itu pahalanya aja orang menggawi itu kayak itu nah, pahalanya kayak itu. Keutamaannya, fadilahnya. Tetapi kemudian kena masuk bulan Ramadan tetap wajib kita puasa. Kalau kena sudah aja 60 tahun ya. Yang lalu dan akan datang kayak apa aja, berarti bukan kayak itu, tetap wajib kita kemudian menggawi puasa. Itu hanya keutamaan bagi kita ya, menggawi apa yang diajarkan oleh baginda Rasul melalui riwayat dari Imam Ali tadi. Nah itu kemudian fadilah malam nisfu Sya'ban, yang intinya kita diperintahkan atau dianjurkan oleh para ulama kita untuk memperbanyak ibadah pada malam nisfu Sya'ban agar kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semakin semangat di dalam beribadah, semakin semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan malam-malam lainnya itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan, mencapai bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kelak kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ina syaqiyyan wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.